Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat sore. Apa kabar? Setelah sekian lama, beberapa waktu kemarin telah melaksanakan ujian akhir semester. Ada yang semester 1 selesai, ada yang semester 3 selesai. Selamat dan sukses ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan UAS kemarin bisa menjadi salah satu motivasi untuk segera menyelesaikan perkuliahan baik itu di S1 ataupun di S2. Oke teman-teman semuanya, mungkin kita isi liburan kita di sore hari ini ya, atau bahkan ada yang baru pulang liburan di minggu sore ini. Saya akan coba berbagi supaya tesisnya, skripsinya tidak lupa ya mengenai prosedur analisis data untuk penelitian kualitatif. Nah, di sini saya punya satu slide yang cukup apa ya isinya dalam sekali ya gitu, luas sekali, dalam sekali walaupun hanya dalam satu slide. Oke, slide ini berbagi tentang prosedur analisis data kualitatif. Jadi bagi teman-teman yang tesisnya atau penelitiannya studi kasus atau pendekatannya kualitatif, ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui sebenarnya posisi saya tuh ada di mana ya dalam penyelesaian penelitian ini. Nah, slide ini kita akan coba dari arah sebelah kiri ya, sebelah kiri. Sebelah kiri paling bawah, kemudian kita nanti naik ke atas. Oke teman-teman, masih ingat ya materi beberapa waktu yang lalu kita telah membuat interview guide ya, atau kisi-kisi wawancara yang kita turunkan dari rumusan masalah. Nah, bagi teman-teman yang memang belum menuntaskan kisi-kisi wawancara atau interview guide-nya, itu harus dituntaskan ya sesuai dengan kerangka rumusan masalah. Ada yang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, kemarin saya lihat beberapa mahasiswa ada yang belum menuntaskan interview guide-nya itu baru pada perencanaan. Nah, itu harusnya dituntaskan pada pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan gitu ya. Jadi bukan berarti contohnya baru sampai perencanaan kemudian Bapak Ibu semuanya hanya membuat pada tahap perencanaan saja, padahal ada tahapan 3 tahapan berikutnya tergantung rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya strategi marketing itu nanti beda lagi rumusan masalahnya ya. Yang untuk rumusan masalah manajerial itu paling tidak ada 4 komponen ya. Kalau yang marketing itu ada 3 komponen. Nah, itu tergantung pada tergantung kepada penelitian yang kita lakukan. Oke, kita tidak terlalu lama intronya ya. Mohon maaf, itu sekedar mengingatkan. Nah, dari interview guide yang sudah kita buat di tahapan sini di kisi-kisi ya, kisi-kisi wawancara atau interview guide, itu ada rumusan masalah, ada beberapa kolom-kolom yang harus kita isi sampai pada indikator pertanyaan wawancara. Nah, itu harus kita tuntaskan. Nah, dari situ nanti kita akan membuat ya berdasarkan interview guide tersebut, kita akan membuat pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara ini merupakan panduan peneliti ketika peneliti ke lokasi penelitian untuk mendalami tahapan, misal ya kalau rumusannya POAK, untuk mendalami perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan juga pengawasan. Nah, pedoman ini nanti akan kita gunakan pada saat kita melakukan interview kepada sampel sumber data ya. Kalau kemarin saya penelitiannya tentang manajemen program parenting, maka yang akan kita tanya adalah orang-orang yang memang tahu persis tentang program parenting di sekolah tersebut atau menggunakan teknik purposive sampling gitu ya. Nah, dari pedoman wawancara yang sudah kita buat di rumah berdasarkan kisi-kisi wawancara, itu kita copy ya, ada berapa orang yang jadi sampel sumber datanya. Kemudian kita lakukanlah wawancara ke lokasi penelitian. Wawancara ini kita lakukan tentunya dengan etika-etika yang atau kode etik yang harus kita lakukan sebagai peneliti ketika kita akan menghubungi orang yang akan kita minta informasi terkait apa yang sedang kita teliti. Nah, hasil wawancara tersebut atau pada saat kita melakukan wawancara, tentu kita tidak
sempat menulis secara utuh gitu ya apa yang disampaikan, termasuk informasi, termasuk juga misalnya tertawa hehehe. Nah itu, apa namanya, harus kita tuliskan gitu ya. Maka pada saat kita melakukan proses wawancara, kita bawa alat rekam gitu sebagai alat bantu kita supaya mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh informan. Nah, alat rekam ini nanti akan kita gunakan pada saat kita menuliskan hasil wawancara. Jadi misalnya nih pertanyaan yang pertama, siapakah yang memiliki gagasan untuk menerapkan program parenting? Nah, jawaban dari informan, setiap jawaban dari informan tersebut itu kita akan tuangkan ke dalam verbatim wawancara. Ya, verbatim wawancara level berikutnya ketiga. Jadi verbatim wawancara ini merupakan hasil narasi dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh responden, informan, maaf. Jadi kalau misalnya di pedoman wawancara ada sekitar 10 atau 15 pertanyaan, maka ada sekitar 15 jawaban yang ada dalam verbatim wawancara. Dan itu harus kita tuliskan secara utuh gitu ya. Tempo hari saya juga pada saat melakukan penelitian untuk kepentingan disertasi itu sampai agak mual juga ya mendengarkan informan berbicara karena kita harus menuliskan secara utuh apa yang mereka sampaikan gitu, mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang 15 tadi ke seluruh informan. Kalau informannya ada 3 4, maka 3 4 itulah yang harus kita buatkan verbatim wawancara. Karena verbatim inilah yang akan nanti kita olah di bab 4 gitu. Nah, kalau tanpa verbatim ini, maka kita tidak akan bisa melakukan analisis data di bab 4. Apa yang mau kita tuliskan kalau hasil wawancara atau verbatimnya nggak ada gitu. Jadi untuk penelitian kualitatif, ketika peneliti tidak ke lapangan atau bahkan tidak melakukan pendalaman kepada para informan, maka tidak akan ditemukan verbatim di lampiran tesis atau bahkan skripsinya. Jadi dari mana itu bab 4-nya gitu ya. Nah, verbatim inilah sebagai data primer yang akan diolah oleh peneliti. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Nah, dulu zaman saya kuliah, saya masih melakukan pengkodean namanya, teknik coding. Coding itu kita lakukan dengan cara manual. Kalau dulu waktu saya kuliah itu ada eh, pengkodean terbuka, ada pengkodean aksional, dan ada pengkodean selection. Nah, itu kita lakukan secara manual. Tapi hari ini ya di tahapan coding nih, setelah verbatim wawancara kita tuliskan dalam file kita di komputer ya ataupun di laptop, maka kita akan lakukan coding. Nah, di sini coding di tahapan 4, coding ini akan kita lakukan melalui aplikasi atlas.ai. Nah, ini mahasiswa akan dimudahkan sebenarnya ya dengan aplikasi ini. Jadi coding dengan menggunakan aplikasi dulu kan secara manual ya, semester kemarin saya sampaikan secara manual caranya seperti ini, tapi ini juga sebenarnya sama persis ya, sama tetapi kita akan mencoba menggunakan aplikasi atlas.ai. Jadi teman-teman nanti silakan untuk mendownload, ada memang ini aplikasinya cukup mahal ya, jadi aplikasi atlas.ai ini ada yang berbayar, ada juga yang gratisan gitu ya. Nah, yang berbayar ini memang full version. Jadi semua menu-menunya itu dapat kita buka, dapat kita akses ya. Jadi kalau yang aplikasi berbayar ini harganya sekitar 2,5 jutaan, tapi untuk memiliki kelebihan bisa auto save sendiri secara otomatis gitu. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah ketika verbatim wawancaranya di atas 10 gitu ya, di atas 10 informan, misalnya informannya ada 15, nah kita bisa langsung sekaligus melakukan pengolahan data. Tetapi ketika yang menggunakan gratisan gitu ya, itu tidak bisa diolah
15-15-nya. Kita harus menggunakan teknik lain gitu ya. Maksimal itu 10 gitu. Tapi bagi teman-teman yang informannya ada 4, ada 5, nah itu akan sangat membantu cukup dengan mendownload aplikasi Atlas.ai yang free atau yang gratis ini ya. Silahkan untuk di-download untuk teman-teman. Nanti di sini di aplikasi.ai ini kita akan mengolah hasil wawancara. Jadi verbatim wawancara yang sudah kita dapat dari informan, misalnya ada 4 atau ada 5 verbatim, itu nanti kita akan input ya ke aplikasi.ai. Nah, ini nanti akan ada tutorialnya sendiri ya, bagaimana mengolah data verbatim dalam aplikasi.ai. Ini ada di semester 2 sebenarnya, tapi kita akan coba di YouTube, nggak masalah lah, supaya teman-teman nanti terus teringat bagaimana cara melakukan pengolahan datanya. Nah, di aplikasi ini kita akan melakukan open coding ya, open coding. Nah, disinilah peneliti membaca dan mendalami secara detail apa sih yang disampaikan oleh para informan gitu. Jadi kita di sini nggak akan bisa mengarang gitu ya apa yang disampaikan para informan terkait aplikasi yang kita dalami. Nanti di open coding ini kita memang harus dibekali dengan teori yang cukup matang sehingga pada saat melakukan pengkodean, apakah ini masuk ke tahapan perencanaan, di perencanaannya apakah ke need assessment, ini masuk pengorganisasian, di pengorganisasiannya ini masuk kepada pembagian tugas kah atau masuk kemana, kemudian di open coding ini kalimat ini atau statement ini apakah masuk kepada pelaksanaan kah, masuk ke pengawasan kah gitu ya. Nah, ini akan membantu kita peneliti untuk melakukan analisis dan nanti analisisnya itu bisa kita visualisasikan dalam aplikasi tersebut. Ada visualisasi analisis. Nah, di situ sudah dalam bentuk panah-panah. Nah, nanti panah-panah itu akan kita pelajari ya. Ada misalnya gini ya, misalnya setelah kita melakukan pengkodean secara utuh ya dari satu verbatim, maka nanti kita akan masuk menu berikutnya. Kita akan mencoba apakah ini apakah ini part of gitu ya, apakah ini association, dan itu nanti akan kita klik sehingga kita akan lebih bisa memahami apa yang menjadi hubungan informasi satu sama lain dari hasil wawancara. Nanti kita akan coba praktikkan ya. Teman-teman silakan download dulu aplikasi Atlas.ai. Nah, baru setelah kita mencoba untuk visualisasi analisis dari aplikasi.ai, kita nanti baru bisa menarasikan hasil coding di bab 4 gitu. Jadi kata orang atau kata teman-teman sih kualitatif tuh mudah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya membuka kualitatif ini lebih kompleks gitu. Bahkan membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan dengan kuantitatif gitu. Tapi menarik sekali menurut saya ya di penelitian kualitatif. Jadi di sini kita akan banyak lebih mendalami tentang keilmuan yang kita teliti. Misalnya meneliti tentang manajemen parenting, kita akan banyak memahami all about tentang manajemen parenting. Tempo hari saya mempelajari tentang pendidikan kemandirian. Nah, di situ saya akan banyak mendalami apa sih kemandirian yang dimaksud dalam penelitian kita dan apakah hasil penelitian itu sudah menunjukkan pendidikan kemandirian atau belum. Nah, itu akan terjawab oleh hasil penelitian kita pada saat kita melakukan coding dan juga menarasikan. Jadi satu sama lain hasil wawancara di verbatim ini akan menunjukkan akan menunjukkan hubungannya atau interaksinya. Jadi jangan sampai verbatim kemana, bab 4-nya apa gitu. Oke teman-teman, itu semua prosedur analisis data kualitatif. Ini kayaknya sudah lama banget ya. Baru 14 menit. Mudah-mudahan ada gambaran awal ya. Jadi bagi teman-teman yang kisi-kisinya belum selesai, selesaikan dulu kisi-kisinya ya, karena ini akan membantu di coding nanti ya.
Jadi kalau kisi-kisi wawancaranya ini sudah mengarah kepada teori dan teori rumusan masalahnya sudah mengacu kepada teori, maka di coding nanti ini akan memudahkan kita untuk mendalami apa yang kita teliti. Oke, bagaimana nanti aplikasi atlas.ai? Kita akan pelajari bersama. Pokoknya ini adalah sesuatu yang menyenangkan kalau kita melakukan analisis data. Jadi bagi teman-teman yang ingin selesai tesisnya dengan segera, ayo bersemangat, giroh untuk menyelesaikannya, tetap istiqomah gitu ya, dengan tujuan bahwa 2 tahun 1 hari bisa selesai. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.